Sindiran masyarakat itu laporan tinggal laporan, tidak ada sejarah bahwa kepala negara itu diproses hukum. Harus beda sekarang ini. Pak Jokowi sendiri kan menantang, mana buktinya, kan seperti itu. Nah, ini harus menegak hukum. Ya. Kalau memang orang nomor satunya itu korup di Malaysia, kemudian negara tetangga yang agak jauh sedikit itu di Korea Selatan, kan sekarang juga memproses orang yang nomor satu. Sikap toleransi ya, bahwa sudah menjadi presiden itu bisa berbuat apa-apa sesuai dengan keinginannya. Yang melanggar aturan perundangan itu tidak bisa. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat saya juga netizen, sahabat kita semua, Dr. Muhammad Yasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Netizen, Pak Yasin ini komisioner KPK 2007-2011, jadi kolega saya. Sehat Pak Yasin? Alhamdulillah sehat nih Bang. Gimana nih? Pak Yasin ini kan kita dihentakkan nih. Pas akhir tahun kita dikagetkan dengan sebuah berita ya. Bahwa ternyata mantan presiden kita Jokowi itu dianugerahi predikat atau masuk nominasi sebagai pimpinan terkorup ya di antara beberapa negara. Dan lembaga yang mengeluarkan ini lembaga yang cukup kredibel menurut saya. Dia Organized Crime and Corruption Reporting Project ya, OCCRP ya. Sebuah organisasi yang concern memantau praktek kejahatan luar biasa di dunia, baik pelanggaran HAM maupun korupsi. Dan dia menempatkan Jokowi menjadi 5 nominasi ya. Di antaranya saya lihat ada tokoh-tokoh dunia, Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, kemudian mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina yang sudah digulingkan ya Pak, dan pengusaha dari India Gautam Adani. Menurut Pak Yasin nih, Ya, Bashar al-Assad yang nomor satu. Oh, Bashar al-Assad ya. Tingkat pertama, yang kedua Jokowi. Ini ada apa nih Pak Yasin? Kan selama ini kayaknya kita nggak pernah menempati peringkat yang memalukan seperti ini. Tanggapan Pak Yasin nih? Ya, ini lembaga ini kan baru nih. Tapi kredibel Pak Yasin? Ya, kredibel, yaitu Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ini saya kira lembaga yang sudah katakanlah diakui dunia lah. Yaitu internationally recognized sebagai lembaga jurnal investigasi yang telah melakukan kegiatannya itu sejak tahun 2007 ke beberapa wilayah negara di dunia dan didukung oleh Eropa sendiri, Asia maupun Afrika dan Amerika tentunya. Yang terakhir itu kan Panama Papers. Panama Papers. Itu yang terkait dengan Latin Amerika atau Amerika Latin itu. Saya kira cukup kredibel dan ini merupakan suatu hal yang perlu direspon secara positif, khususnya oleh lembaga penegak hukum yang independen. Jadi telah ada 700 kasus yang melibatkan pejabat yang katakanlah menjadi concernnya OCCRP ini, dan diantaranya itu adalah 602-nya itu sudah prosecuted, yaitu sudah terdakwa dia itu atau orang-orangnya itu karena respon dari lembaga penegak hukum di mana pejabat itu disebutkan di negara mana gitu. Kalau merefer kasus ini, ini KPK itu harus proaktif. Jangan hanya menjadi berita saja yang akhirnya hanya menjadi iruk pikuk terus kemudian dilupakan. Nah, apalagi ini berbarengan dengan isu adanya data-data yang dikumpulkan oleh Hasto Kristianto yang disimpan oleh Ibu Koni, tempatnya di Rusia, nyimpannya kenapa harus di sana, kan begitu. Nah, ini saya kira beriringan kan ini, beririsan artinya bahwa kalau pidanya dimulai dari misalnya corruption crime ya, yang organized crime itu berbeda-beda tuh pidananya. Misalnya saja perusakan demokrasi, sistem hukum, itu sudah masuk di sana. Yaitu ranahnya nanti kan berbeda. Yaitu penegak hukum yang menangani kasus pidana umum seperti itu. Tapi apa bisa? Kalau itu di bawah struktur pemerintah, ini yang menjadi masalah. Yang harapan kita adalah KPK
Oke. Ya KPK ini harus melakukan katakanlah penyelidikan ini ya, mengundang atau menangani kasus ini melalui informan handling, melalui pengusutan ada atau tidaknya transfer yang mencurigakan di saat katakanlah rezim itu berkuasa, rezim Jokowi yang dalam hal ini itu ke PPATK. Oke, Pak Yasin. Ya. Berarti dalam hal ini seharusnya komisioner baru KPK ini lebih responsif ya, lebih proaktif ya. Proaktif. Karena kan begini Pak Yasin, selama ini kan banyak isu berkembang nih sebelum terpilihnya mereka bahwa ini komisioner KPK sekarang ini sebenarnya masih bagian dari orang Jokowi kan gitu ya. Itu banyak isu berkembang begitu, banyak dugaan-dugaan berkembang. Oleh karena itu mungkin inilah saatnya dia membuktikan dirinya ya. Maksudnya, jadi membuktikan dirinya bahwa dia itu tidak terkait dengan pesanan Jokowi sehingga mereka itu diangkat, misalnya seperti itu. Ingat tugas mereka itu adalah untuk menangani kasus korupsi dan dia berada dalam lembaga negara yang dalam ini adalah penegak hukum yang independen. Di pasal 3-nya dituliskan bahwa lembaga negara independen bebas dari pengaruh manapun juga. Jadi yang menjadi sandaran jangan orang yang sudah pensiun misalnya seperti itu. Yang menjadi sandaran adalah perintah undang-undang untuk mengembalikan public trust, yaitu kepercayaan masyarakat kepada lembaga KPK ini. Yang dalam periode 5-nya sudah dirusak oleh pimpinan KPK-nya. Firly dan kawan-kawan. Ya, Firly dan kawan-kawan ini luar biasa ini. Jadi untuk membuktikan bahwa ini independen atau tidak ini dites oleh OCCRP ini. Ini ditindaklanjuti apa hanya sebagai berita-berita yang akhirnya juga hilang gitu loh. Tidak direspon apapun ini. Padahal di tempat-tempat lain itu 602 dari laporan itu naik kepada tingkat penyelidikan. Ya, penyidikan dan penuntutan. Prosecution. Yaitu tingkatannya itu. Berarti kalau begitu kita lihat hampir seluruh laporan yang dibuat OCCRP ini di negara-negara yang bersangkutan, pemimpin-pemimpin yang dinyatakan korup oleh mereka, itu kasusnya sudah naik sampai ke tingkat penuntutan ya? Artinya itu setelah ditindaklanjuti oleh penegak hukum dari negara yang bersangkutan, yang disebutkan itu di mana itu misalnya pejabat-pejabat yang diidentifikasi korup itu. Nah KPK kan punya jaringan internasional. Untuk meneliti lebih jauh, yaitu misalnya saja laporan yang bisa ditindaklanjuti atau bisa digabungkan dengan laporan yang digali oleh KPK sendiri misalnya itu akan menuai suatu katakanlah mengarah kepada adanya bukti material yang cukup, yang mengarah adanya 2 alat bukti yang cukup. Jadi tidak hanya sekedar isu, tapi harus ditemukan bukti-bukti. Nah, Pak Jokowi sendiri kan menantang, mana buktinya, kan seperti itu. Nah, ini harus menegak hukum. Jangan sudah ditantang terus ciut ya? Nah, terus ciut, ya ditantang. Nah, ini kan organized crime ini tidak hanya pidana korupsi saja ya, pidana-pidana lain. Misalnya ada pidana umum dan pidana yang lain, misalnya yang sifatnya money laundering, apa itu harus ditelusuri. Kalau pada saat yang bersangkutan itu berkuasa, maka orang itu tidak akan berani mengungkap itu. Jadi kesempatan kan sudah mantan ini. Apa yang menjadi hambatan? Kalau dilakukan secara lurus sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tidak ada sesuatu yang menghambat KPK itu apabila dia bekerja secara profesional. Sesuai dengan perintah undang-undang. Ya koordinasi, ya supervisi, monitoring, ya penindakan dan pencegahan itu harus dilaksanakan. Berarti menurut Pak Yasin, karena Jokowi ini sudah tidak lagi menjabat, sudah berhenti jadi presiden dan sudah menjadi warga negara biasa, maka tidak ada hambatan bagi KPK untuk memeriksa ya? Tidak ada hambatan tuh. Tidak ada alasan ya? Tidak ada alasan dan tidak harus sewa pakewo. Ya kita lihat negara tetangga kita, kalau memang orang nomor satunya itu korup di Malaysia, kemudian negara tetangga yang agak jauh sedikit itu di Korea Selatan, kan sekarang juga memproses orang yang nomor 1 itu. Apabila ditemukan kesalahannya dan ada bukti material dia itu melakukan kesalahan. Jadi kita harus menerapkan
aturan perundangan di Indonesia itu adalah equality before the law. Semua orang sama kedudukannya. Sama kedudukannya. Jadi nggak boleh ada dapat privilege, misalnya dia bekas pejabat, dia nggak diperiksa ya? Ya, tidak bisa seperti itu. Oke. Jadi kita merupakan suatu anggota komunitas internasional. Kita sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption. Malaysia juga, Korea Selatan juga. Lah kenapa tidak kita? Cina juga meratifikasi. Dia melaksanakan itu dengan tegas. Berarti kita harus punya tradisi membawa mantan pimpinan kita atau mantan presiden kita yang kalau ada buktinya dibawa ke pengadilan ya, harus punya tradisi. Pengadilan. Jadi jangan menjadi semacam katakanlah sikap toleransi ya, bahwa sudah menjadi presiden itu bisa berbuat apa-apa sesuai dengan keinginannya. Yang melanggar aturan perundangan itu tidak bisa. Itu bisa menjadi lesson learn untuk presiden-presiden berikutnya nanti. Itu harus hati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Ya harus transparan dan harus akuntabel, tidak abuse of power. Nah ini kan kelihatannya banyak abuse of power yang dilakukan oleh saat Jokowi memerintah itu. Nah ini jangan sampai gitu, sehingga jadi presiden itu harus menjadi role model, harus menjadi contoh, menjadi bapak yang bisa katakanlah menyelesaikan segala persoalan pemerintahan yang dihadapinya. Permasalahan yang berat di Indonesia ini kan korupsi. Di negara-negara manapun yang korupsinya tinggi, ya negaranya akan banyak permasalahan, termasuk utang luar negeri, termasuk kemiskinan. Kemiskinan itu, korupsi itu pasti akan miskin negaranya. Masyarakat banyak yang kelaparan. Underpoverty lain itu meningkat seperti yang sekarang ini, PHK meningkat, ini kan luar biasa nih. Puncak PHK-nya di akhir tahun ini bisa mencapai 80.000, terbesar di Jakarta ini. Ini dampak dari korupsi ya? Ya, mestinya selama 10 tahun itu membenahi sesuai cita-cita reformasi setelah 98 itu menjadi lebih bagus dari periode-periode sebelumnya. Loh ini kok menjadi lebih jelek? Lebih buruk ya? Ya, lebih buruk di segala aspek. Di aspek hukum, di aspek demokrasi, di aspek pemberantasan korupsi, tata kelola ya, tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola political system yang baik, judicial system yang baik. Itu juga ya, harus diperbaiki. Itu tidak diciptakan oleh pemerintah ini. Concernnya adalah untuk hal yang melanggar aturan, melanggar konstitusi. Prefernya kepada segelintir masyarakat tertentu yang bisa menguntungkan dirinya dan keluarganya atau pihak lain. Ini kan luar biasa. Pak Yasin, ini kan menarik nih kalau kita lihat ya, bahwa sebenarnya sebelum adanya pengumuman dari OCCRV ini, kan kita sudah lihat ya, banyak kasus-kasus yang melibatkan keluarga presiden itu sudah dilaporkan ke KPK. Misalnya ada dosen UNJ Ubedillah Badrun ya, itu pernah melaporkan korupsi, dugaan korupsi keluarga Jokowi. Kemudian yang penerimaan gratifikasi, ada masalah pesawat ya, penggunaan pesawat gratifikasi dan lain-lainnya. Kemudian ada juga kasus Blok Medan, kasus tambahan di Halmahera, yang lagi-lagi melibatkan keluarga presiden ya, dugaan. Ini kan sebenarnya sudah banyak yang dilaporkan ke KPK. Seharusnya menurut Pak Yasin, KPK tidak sulit lagi ya untuk menindaklanjuti laporan OCCRP ini ya? Iya, laporan dari masyarakat sudah ada. Kemudian rilis dari luar negeri didasarkan atas suatu katakanlah report yang bertanggung jawab dari OCCRP ini juga sudah ada. Kemudian digabungkan dengan data yang dihimpun oleh misalnya Hasto, apabila itu benar, kita kan tidak tahu gitu apa isinya. Itu ya segera saja proaktif lembaga penegak hukum yang menangani kasus ini, yakni KPK, lembaga independen harus proaktif untuk mengumpulkan informasi-informasi itu. Jangan hanya berlalu kemudian masyarakat tetap saja menilai KPK itu sudah tidak ada giginya lagi. Seperti pada periode-periode sebelum periode kepemimpinan KPK yang kelima. Kalau 1 sampai 4 bukan memuji diri sendiri ini tentunya. Itu masih on the right track. Karena apa? Kita takut. Takut apa? Takut kalau tidak bisa melaksanakan perintah
ya undang-undang. Ya, undang-undang. Dan takut sama yang di atas ya. Takut sama yang di atas gitu. Kita jadilah penegak hukum yang adil walaupun terhadap dirimu sendiri dan keluargamu dan lain-lain. Baik yang miskin maupun yang kaya, itu kita harus menetapkan dengan adil. Itu kan perintah dari Yang Maha Kuasa kita. Kita harus melaksanakan itu. Nah ini kok. Nah, jadi ini mungkin belum, concernnya masih ya baru saja ini ya kita. Tapi kan seharusnya justru kalau baru itu kan ibaratnya mesinnya masih panas nih Pak Yasin. Ya. Ya kalau memang ada keterlibatan misalnya keluarga Jokowi atau presiden seperti yang dilansir oleh OCC RP ini, harusnya KPK ini lebih proaktif ya Pak Yasin ya? Harus lebih proaktif, apalagi sedang bangun IKN. Jadi di IKN itu banyak dugaan juga Pak Yasin ya? Diduga banyak, dia sendiri mengatakan seperti itu. Kalau ada misalnya pengadaan barang jasa, pembangunan itu construction dalam building, road, itu ya wajar. Ini kenapa tidak harus ditelusuri oleh penegak hukum? Potensi untuk pembangunan proyek korupsi itu yang paling gampang dilakukan itu apabila itu pengadaan barang dan jasa, baik itu high rise building, road construction, bridge construction, railways, itu banyak menyangkut hal-hal yang artinya itu pengadaannya itu bisa saja itu di markup, dikurangi spesifikasi teknik, itu harus diteliti seperti itu. Jadi kalau misalnya presiden yang lalu tuh dia tuh berakuntabilitas, maka silahkan buktikan bahwa kalau kami ini korupsi, kan seperti itu pasti hebat tuh. Respon masyarakat kan bagus. Kami telah melakukan suatu pengadaan barang dan jasa yang bagus, tidak ada yang di markup, tidak ada yang dikurangi misalnya. Spesifikasi teknik baik itu jembatan, jalan maupun pembangunan gedung di IKN misalnya atau di tempat-tempat lain selama periode saya atau periode kami, maka itu bisa dibuktikan sebagai bentuk akuntabilitas dari rezim kami selama 10 tahun. Itu akan lebih bagus. Dan yang menarik Pak Yasin, ini ada data dari PPATK ya. Katanya untuk proyek PSN aja, proyek strategis nasional, itu di Tenggerai ada 500 triliun transaksi mencurigakan masuk ke kantong pejabat, politisi dan lain-lain sebagainya. Ini data dari PPATK. Seharusnya ini juga menjadi petunjuk bagi KPK ya? Ya, dari PPATK disuruh atau tidak disuruh pasti dilaporkan ke penegak hukum. Yakni KPK, kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini diharapkan ya adalah satu di antara tiga itu yang merespon. Ini kan bukan katanya kan uang mengalir itu follow the money itu kan memang tugasnya dari PPATK. Apabila mencurigakan maka dilaporkanlah ke penegak hukum. Tiga-tiga yang kita sebutkan tadi. Nah ini harus segera di follow up. Mungkin sudah, kita kan nggak tahu. Mungkin sudah oleh KPK sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk mengarah kepada ditemukannya 2 alat bukti yang cukup, adanya pelanggaran dan lain sebagainya. Itu memang tugas dari KPK. Ini memang KPK baru, tapi dari langkah pertamanya sudah menunjukkan atau sudah menorehkan harapan masyarakat bahwa ini berbeda dengan periode sebelumnya, yaitu periode 5 ya. Yang kita tandai itu, kita sering menyampaikan itu ya mohon maaf kepada periode 5. Kita kan membaca faktanya itu seperti itu. Terlalu banyak yang terlalu banyak ya. Kalau kita menyebutkan namanya kemudian perbuatan dari pelanggarannya gitu kan enggak bagus ya. Periodenya saja yang kita sebutkan ya itu. Ini harus bisa memperbaiki, mengembalikan marwah KPK ini sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan objektif dan bebas dari pengaruh manapun juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang selama ini sudah tertindas. Berarti menurut Pak Yasin laporan yang disampaikan OCC RV ini ya ini menjadi ujian ya bagi komisioner yang baru. Kalau dia tidak merespon, tidak menindaklanjuti, maka orang akan menganggap bahwa komisioner KPK yang baru ini sama saja dengan komisioner KPK periode 5 seperti tadi. Dan betul bahwa dia itu titipan Jokowi.
Ya karena selama ini kan ada dugaan ya. Ya ada dugaan seperti itu. Bahwa komisioner yang baru ini adalah semua orang Jokowi ya. Cuma orang Jokowi. Kalau untuk membuktikan itu ya tindak lanjuti dari kasus ini. Laporan dari OCCRP maupun dari masyarakat. Ya, dari masyarakat. Misalnya yang tadi yang dari UNJ itu Badrutin itu juga harus ditindaklanjuti dari ormas-ormas atau penggiat anti korupsi yang lain ya, seperti Bonyamin itu kan juga pernah melaporkan itu harus ini belum yang lain, berarti pasti akan berdatangan di kasus-kasus ini. Dan ada yang menarik lagi Pak Yasin, sebenarnya yang lebih gampang mungkin ya, kalau misalnya KPK mau masuk nih, pintu jalan masuk untuk melakukan investigasi terhadap laporan yang disampaikan OCCRP. Menarik yang pernah disampaikan Pak Agus Raharjo dalam sebuah wawancara masalah kasus penghentian IKTP Novanto ya. Kan itu kita bisa lihat di situ bahwa presiden itu kan bisa kita duga melakukan obstruction of justice ya. Karena dia melarang ya, dia melarang menurut Pak Agus Raharjo ini di sebuah wawancara, katanya dia dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk menghentikan kasus itu. Harusnya ini kan jadi pintu masuk semua ya. Ini lebih gampang pasal 21 ya. Walaupun tidak ada pengakuan dari Pak Jokowi maupun yang mendampingi, ya itu merupakan informasi yang saya kira itu menjadi petunjuk. Menjadi petunjuk, dan saya kira tidak ada kepentingan Agus Raharjo untuk menyampaikan hal-hal yang misalnya rekayasa, tidak ditanya itu terus kemudian dia ngaku, tidak mungkin. Jadi nggak mungkin Pak Agus Raharjo bohongin ya? Bohong. Ya, dia mengharapkan memang yang diundang itu 5 orang, tapi kenapa kok 1? Dia mencoba 1 orang mungkin. Nah, ternyata ada pernyataan hentikan gitu. Sedangkan dia merasa bingung dengan statement hentikan itu apa yang mau dihentikan. Itu saya kira menjadikan bahan informasi yang baik. Kalau ingin katakanlah Indonesia itu berubah lah, harus berubah. Setelah reformasi ini udah 25 tahun kita ini, kok malah terpuruk kita ini, menjadi jelek, untuk pembenahan sistem juga tidak kunjung bagus. Ya, itu sistem ya tadi yang kita sebutkan tadi, sistem tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, good corporate governance tidak digalakkan dan tidak disentuh. Concernnya ke bidang-bidang lain yang tidak fokus terhadap pembenahan berbagai aspek yang kurang di negara ini. Ya, ini mestinya tugas presiden. Kalau apa yang diomongkan atau yang diinstruksikan presiden, instruksikan ya kepada jajarannya. Nih, mari kita lakukan reformasi birokrasi baik di pusat maupun di daerah. Saya kira akan menjadi bagus. Semua didasarkan atas standar operating procedure. Ikutilah aturan perundangan yang berlaku. Mari kita berfokus pada kehematan keuangan negara. Penghematan ya? Iya. Terus kemudian juga jangan melakukan tindak pidana korupsi, itu akan lebih bagus. Mestinya periode itu 10 tahun ya. Kesempatan bagi Jokowi. Kesempatan untuk meninggalkan legasi yang bagus dikenang oleh masyarakat. Ini justru sebaliknya ya? Ini justru sebaliknya ini. Pak Yasin. Karena Pak Yasin bilang ini justru sebaliknya, kan kita bisa flashback nih kembali. Di masa rejim Presiden Jokowi kan ada catatan hitam, yaitu ketika dia melakukan revisi tuh terhadap Undang-Undang KPK, dan hasilnya apa kita bisa lihat ketika Undang-Undang KPK itu direvisi, KPK itu menjadi lumpuh sebenarnya, menjadi lemah, dan itu terbukti kalau kita lihat di pasal-pasalnya ya, tidak lagi seperti dulu. Salah satunya misalnya begini, bahwa di Undang-Undang hasil revisi itu dia menyatakan bahwa kedudukan lembaga KPK itu di bawah rumpun eksekutif. Padahal kalau kita lihat di undang-undang lalunya itu jelas-jelas dinyatakan sebagai lembaga independen. Lembaga negara independen. Lembaga negara independen, dan itu sesuai dengan amanah dari UNCIC ya, bahwa negara-negara yang ingin membentuk lembaga anti korupsi haruslah sifatnya independen. Ini kan berarti kita sebenarnya melanggar komitmen ya. Padahal kita sudah tergabung dan meratifikasi UNCIC. Dan ketika itu Pak Jokowi melakukan langkah yang sangat kontraproduktif. Kenapa saya katakan kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi? Harusnya kan dia membuat undang-undang itu lebih kuat, tapi ini kan justru sebaliknya, membuat undang-undang KPK menjadi lemah.
KPK menjadi tidak berdaya, dan ya hasilnya seperti ini kan, pemberantasan korupsi jalan di tempat, dan itu terbukti Pak Yasin. Kalau kita melihat IPK kita hancur ya di bawah pemerintah rejim Jokowi 34, tidak pernah seperti itu. Jadi dia terjun bebas. Menurut Pak Yasin, apakah ini semua membuktikan bahwa rejim Jokowi memang patut diduga ya untuk bisa dilakukan pemeriksaan oleh lembaga-lembaga penegak hukum sesuai dengan pengumuman yang disampaikan OCC-ARF itu? Ya, jadi kalau UNCAC, United Nations Convention Against Corruption, itu diktum 8 itu bahwa lembaga yang telah meratifikasi UNCAC di suatu negara. Terus katakanlah yang disebut dengan mandatori itu mereka harus membuat hukum positif. Ya. Terus kemudian membentuk lembaga independen yang core tugasnya adalah mencegah dan memberantas korupsi. Nah ini lembaganya yang independen dirubah menjadi tidak independen karena dirubah menjadi rumpun eksekutif, dan fakta realnya adalah personel yang ada di dalamnya itu menjadi ASN yang mudah dikendalikan oleh instansi lain. Itu belum dipermasalahkan oleh masyarakat bahwa kita meratifikasi itu harus compliant terhadap apa yang kita ratifikasi. Yang sudah ada jangan sampai diperlemah. Ini bukti memperlemah. Nah, ini harus dilakukan tuntutan hukum ini. Tuntutan hukumnya ya bisa saja ke lembaga penegak hukum yang independen yaitu KPK, sekaligus untuk membuktikan dengan berbagai katakanlah peristiwa-peristiwa dugaan peristiwa pidana yang tadi itu dikumpulkan untuk menjadi satu, itu menjadi suatu tuntutan terhadap orang yang pernah menjabat sebagai presiden di negara RI ini, orang yang nomor 1 yang mestinya harus compliant itu tidak hanya kepada aturan nasionalnya, tapi juga compliant pada aturan-aturan internasional, termasuk United Nations Convention Against Corruption atau konvensi PBB menentang korupsi itu. Jangan diubah-ubah. Itu menjadikan katakanlah kita tuh menjadi katakanlah dipandang sebelah mata atau dipandang tidak konsisten, dianggap kita tidak konsisten. Ya. Pada periode kami dulu pernah menjadi chair ya, co-chair dengan Perancis itu untuk working group on anti corruption itu di G20. Respeknya kepada Indonesia kita didudukkan untuk menjadi co-chair dengan Perancis memimpin working group yang ada di Perancis ya, di kantornya di OECD itu Indonesia yang dipasang. Itu artinya apa? Pemberantasan korupsi pada saat itu menggeliat dan dipandang bahwa Indonesia bisa menjadikan suatu role model di dalam pemberantasan korupsi, mengapresiasi Indonesia saat itu. Nah sekarang enggak, malah dinilai oleh OCC-ARP ini menjadi pemimpin yang termasuk sistem pemberantasan korupsinya itu kan dirusak oleh pemimpin yang bersangkutan, menjadi tidak independen, menjadi lemah, kemudian tidak bisa berbuat maksimal sesuai yang diharapkan. Hal yang sifatnya mandatori yang ada di dalam konvensi PBB juga tidak diwujudkan untuk menjadi undang-undang, misalnya perampasan aset. Nah ini kan juga merupakan mandatori yang dipesankan oleh konvensi PBB menentang korupsi itu, dan itu memang dibutuhkan. Berarti menurut Pak Yasin bahwa ini udah terbukti ya. Pertama, di zaman Jokowi itu dia merevisi undang-undang KPK bukan menguatkan, justru melemahkan. Kedua, tidak ada niat untuk membuat undang-undang tentang perampasan aset ya. Perampasan aset, walaupun itu sudah final draftnya, ya mudah-mudahan masuk di dalam prolegnas tahun ini ya. Kita ini menyuarakan juga ini kan kalau didengar orang kan ini mendorong untuk segera mengesahkan dan mengundangkan dari undang-undang perampasan aset itu. Sehingga tidak ada orangnya abuse of power, kemudian menyimpan harta dari sumber-sumber yang melanggar hukum, hukumannya 5 tahun, padahal korupsinya 300 triliun, sama dengan pencuri sapi atau pencuri mobil gitu kan ya. Harvey Muiz ya. Itu 300 triliun tapi hukuman cuma 6 tahun ya. 6 tahun setengah, itu kan melukai
rasa keadilan masyarakat itu melihat seperti itu. Jadi kalau begitu jadi koruptor semua nanti bermotivasi seperti itu. Karena mereka menganggap bahwa tidak ada hukuman yang signifikan dan tidak ada deterrent effect ya. Ya, tidak ada deterrent effect, yang dikorupsi masih dipegang oleh dia, keluar dari penjara masih kaya raya. Nah ini kan melukai ya rasa keadilan masyarakat gitu Bang Samad. Jadi menurut Pak Yasin nih, apa sebenarnya yang harus dilakukan nih pemerintahan baru nih? Ini kan kita punya harapan baru nih Pak Yasin ya, terhadap pemerintahan baru Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo kita lihat orangnya kan jiwa patriotismenya itu tinggi, nasionalismenya tinggi. Apakah Pak Prabowo perlu nih, bukan mengintervensi ya, perlu memberi arahan atau bukan memberi arahan, memberi support, memberi semangat aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK, untuk menindaklanjuti laporan dari OCC-ARV itu? Seharusnya seperti itu. Oke. Dan apabila kita balik, seandainya tidak memberikan suatu katakanlah sinyal yang lampu hijau untuk mendorong menindaklanjuti dari laporan dari OCC-ARV ini, KPK lah yang harus bertindak. Respon ya? Harus respon, harus melakukan suatu katakanlah kegiatan penyelidikannya, yaitu investigative action, yaitu untuk mengumpulkan bukti-bukti dari sumber manapun juga, sehingga seperti apa yang kita baca dalam rilis itu, jadi negara-negara lain tidak membiarkan apabila ada laporan itu ditindaklanjuti. Tuh, kalau fokusnya memang di sisi pidana khusus ya, oke lah KPK itu concern di situ. Pidana khususnya itu antara lain kalau apabila itu money laundering yang predicate crime-nya dari corruption ya fokus di situ, dan kasus korupsi yang ada kerugian negara. Kemudian banyak kan ya suap atau dugaan gratifikasi itu perlu ditelusuri. Jadi jangan diam saja gitu. Jadi jangan menjadi katakanlah sindiran masyarakat itu laporan tinggal laporan, tidak ada sejarah bahwa kepala negara itu diproses hukum. Harus beda sekarang ini. Harus ada presiden yang positif ya? Ya, harus ada presiden yang positif. Untuk apa? Untuk menelusuri walaupun dia tuh mantan pejabat tertinggi di Indonesia, itu harus diurus apabila memang dia melakukan suatu tindak pidana. Ya, dugaan melakukan tindak pidana, jangan didiamkan. Apa gunanya membentuk KPK? Gitu. Kalau dia pilih-pilih begitu. Tebang pilih ya. Tebang pilih seperti itu. Pak Yasin, ini kan menarik seperti yang tadi Pak Yasin katakan, bahwa ini kan ujian terhadap negara kita ya. Dan ini menjadi sorotan negara-negara lain. Misalnya kalau laporan dari OCC-ARV ini kita tidak tindak lanjuti, kita biarkan berlalu begitu saja, tidak merespon, tidak ada upaya-upaya yang konkret untuk menindaklanjuti, maka negara-negara lain bisa menganggap bahwa kita ini negara yang rahmah dengan para koruptor ya, atau negara yang permisif, negara yang surga bagi koruptor, kira-kira gitu ya? Iya. Jadi itu dampaknya juga ke bidang-bidang lain. Misalnya foreign direct investment itu tidak akan mau ke investasi ke negara-negara yang korup, yang tidak punya kepastian hukum, yang masih marak yaitu kegiatan bribery-nya atau suap menyuapnya gitu. Tidak mau. Nah, kewajiban presiden yang sekarang itu membenahi semua sistem yang ada indikasi korupsi di dalam pelayanan publik, baik kepada warga negara Indonesia maupun kepada calon investor asing, itu harus samalah dengan negara-negara lain yang telah membenahi diri menjadi negara yang bagus untuk iklim investasinya. Jadi ganjalannya tuh biasanya adalah red tape, uang sogokan, itu bribery. Kemudian licensing procedure itu yang menjadi permasalahan. Kalau prosedur licensingnya itu berbelit-belit, harus nyogok dan lain sebagainya, itu menjadi negara yang tidak bagus untuk tujuan investasi maupun tujuan-tujuan yang lain lah, yaitu yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi. Jadi foreign direct investment-nya menjadi kecil, realisasi investasinya ya kecil, kalah dengan negara-negara yang memang
secara serius memberantas dan membersihkan korupsi baik melalui pencegahan maupun melalui penindakan. Misalnya seperti Vietnam, seperti Thailand, Malaysia itu sudah berbeda pandangan investor asing terhadap negara tersebut dibanding ke Indonesia. Karena Malaysia sudah membuktikan ya, Perdana Menterinya diseret ke pengadilan pengadilan itu. Dan Vietnam foreign direct investment sudah mulai masuk di sana. Dan Cina juga begitu. Karena dia tegas terhadap korupsi. Hukuman mati dia ya? Hukuman mati. Nah ini kan, Indonesia kalau masih seperti ini permisif, ya nggak akan bisa maju. Karena digerogoti oleh penyakit dari dalam itu. Khususnya adalah kalangan pejabat tingkat tinggi yang punya peran untuk ngatur negara ini. Gitu. Berarti menurut Pak Yasin, kalau misalnya saja aparat penegak hukum dalam hal ini KPK tidak menindaklanjuti laporan dari OCC RV ini dan Indonesia permisif terhadap korupsi, tidak memulai tradisi baru membawa mantan pimpinan negara ini untuk bisa diperiksa kalau ditemukan bukti-bukti mengarah ke tindak pidana korupsi, maka menurut Pak Yasin IPK kita bisa menjadi turun lagi ya? Ya, menjadi turun lagi karena ya tidak konsisten dalam penegakan hukum. Membiarkan misalnya saja tuh hukumnya diacak-acak oleh orang yang paling berkuasa di negara itu pada saat itu dibiarkan. Nanti akan berlanjut, undang-undang itu disesuaikan dengan kepentingannya yang punya power yang tinggi itu. Ya apapun kehendaknya lah, ini kan bisa diatur undang-undangnya, dirubahlah aturannya sehingga sesuai dengan keinginan yang merugikan masyarakat gitu. Maka KPK harus memulai itu mengumpulkan yaitu bukti-bukti ya, barang bukti atas pelanggaran korupsinya itu di mana ini, itu jangannya dibiarkan saja berlalu, kemudian benar apa kata orang-orang dugaan sementara kan, OCC RP ini tidak akan berlanjut. Padahal di kasus-kasus sebelumnya di negara lain tuh 602 dari 700 yang 100 itu mundur dari jabatannya karena disinyalir yang melakukan hal itu mundur. Kemudian ada yang diproses hukum, udah masuk tahapan penyidikan atau prosecuting ya, masuk dalam penuntutan gitu. Benar atau tidaknya kan setelah di pengadilan. Ini pun juga kita kembalikan. Apabila memang Pak Jokowi tidak melakukan itu didasarkan atas pengumpulan informasi, kan menjadi sebaliknya membersihkan nama dia gitu loh. Tapi harus diperiksa dulu, jangan dibiarkan, gitu loh. Jadi kan pembuktiannya nanti di pengadilan. Kalau pengadilannya juga fair, kita proses hukumnya juga fair. Belum tentu pemeriksaan itu berujung kepada pemidanaan bila yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Jadi pinter-pinternya, yaitu tuntutan dari masyarakat itu bagaimana penegak hukum itu jadi profesional dalam hal ini. Kalau memang tidak berbukti ya dipertanggungjawabkan, disampaikan kepada publik bahwa tidak ada bukti. Gitu. Kalau memang ada bukti ya diproses hukum. Jangan membiarkan. Jangan by omission ya. Berarti menarik nih apa yang disampaikan Pak Yasin bahwa sebenarnya momen laporan OCC RV ini sangat penting bagi Pak Jokowi juga untuk membuktikan dirinya kalau dia tidak bersalah ya. Nah, jadi artinya dengan diperiksanya, misalnya kalau KPK melakukan pemeriksaan, ini sekaligus juga kesempatan untuk Pak Jokowi ya. Kalau misalnya ternyata memang dia tidak ada masalah, dia bisa namanya bersih kembali. Tapi kalau misalnya tidak diperiksa, justru namanya jadi terkatung-katung ya. Jadi terkatung-katung. Harus diperiksa, dibuktikan bahwa untuk membersihkan namanya yang bersangkutan sendiri atau serela atau volunteer untuk bisa diperiksa, silakan kalau mau periksa saya. Nah, sambil mengumpulkan dokumen-dokumen yang lengkap atas misalnya petunjuk, bukti-bukti, memanggil saksi ahli, dokumen-dokumen yang sempat dikumpulkan, misalnya seperti laporannya Hasto, ini jangan hanya menjadi isu saja, isu liar gitu. Kalau memang itu ada bukti, di-share saja ke publik melalui apa, media sosial juga bisa kok. Nah, nanti yang resminya diambil itu di Rusia gitu. Jadi jangan hanya
seperti angin saja, muter-muter, tapi tidak ada faktanya. Jadi ini sudah harus berubah lah itu. Dan orang juga kan tidak boleh menyembunyikan dokumen-dokumen yang sifatnya kejahatan, Pak. Ya, dan untuk itu KPK juga harus proaktif. Panggillah itu Hasto, sekaligus untuk menanyakan dokumen itu. Nah, sehingga menjadi bagus ini runtutan dari peristiwa yang sedang naik gitu apanya itu namanya isu-isu atau current issues yang muncul ini seiring dengan OCCRP tadi yang menyampaikan hasil dari investigasinya itu Bung Abraham. Kita mengharapkan pada pemerintah untuk terus mengkampanyekan bahwa korupsi itu harus dihapuskan dari negeri ini. Buatlah program yang bagus yaitu antar lembaga yaitu baik penegak hukum maupun non penegak hukum untuk menciptakan suatu sistem yang bisa mencegah korupsi misalnya seperti itu. Dan juga KPK juga harus bersama-sama dengan masyarakat, bersama dengan lembaga-lembaga yang ada ini baik penegak hukum maupun non penegak hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya kan koordinasi dan supervisi. Nah, itu bisa dilaksanakan, jangan dibiarkan saja hanya penindakan atau pencegahan saja, enggak, semuanya dilaksanakan. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo memberantas korupsi ini bisa disambut secara bersama-sama oleh masyarakat dan lembaga-lembaga yang mempunyai tugas untuk mencegah dan memberantas korupsi. Gitu Bung Samad, gitu. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Pak Yasin. Mudah-mudahan mencerahkan kita, mengedukasi kita, sekaligus menuntun kita untuk melihat kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.